kita nggak kenal juga ikut menyanjungnya. Begitulah, makanya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat ideal untuk para politisi busuk gitu. Karena begitu mudahnya diarahkan ke sana dan kemari gitu. Cukup 20-30 buzzer untuk bisa mengendalikan opini sebuah masyarakat. Itu di Indonesia itu seperti itu. Makanya jangan jadi bebek. Sekali lagi ya, kalau misalkan Pak KDM itu bagus, Baraya sebut itu bagus tuh bukan gara-gara ngikutin orang lain, tapi gara-gara pertimbangan hati nurani Baraya, pertimbangan akal intelektualitas Baraya. Begitupun sebaliknya, jangan jadi bebek ya. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Maka kedaulatan negara akan tumbuh dari kekuatan bangsa. Tetapi sebaliknya, manakala sumsum jati diri bangsa mulai terlepas, nama-nama mulai berubah, makanannya mulai berubah, bahasanya mulai berubah, pakaiannya mulai berubah, keseniannya mulai berubah, maka dirinya sudah mengasingkan di kampungnya sendiri. Ketika manusia sudah mengasingkan di kampungnya sendiri, maka anaknya akan menolaknya, maka airnya akan menolaknya, maka udaranya akan menolaknya, maka mataharinya akan menolaknya. Seluruh penolakan itu adalah petaka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mulai tergeser di negeri kita sendiri. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang terkucur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima badanmu, langitmu tak akan mampu menerima roh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya sebagai guru sempat mengajar beberapa tahun di salah satu sekolah negeri di Kota Bandung. Dan sejauh yang saya alami, ini masalah pribadi ya, sejauh yang saya alami ngajar di sekolah negeri itu wadidaw sekali gitu ya. Iklim pembelajarannya, guru-gurunya, ruang gurunya, grup WA-nya dan sebagainya tuh wadidaw sekali. Salah satu yang saya sempat kritik kepada mereka itu adalah kenapa mereka rela untuk membeli lahan yang cukup besar untuk parkir motor. Mereka bilang, ya kan siswanya banyak yang kesini pakai motor. Kemudian saya katakan, bukankah anak SMA yang paling mungkin untuk berhak memiliki motor itu adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA? Kan mereka umurnya lebih dari 17 tahun. Nah, kalau di bawah itu tentu saja belum punya SIM. Dan tentu saja mereka tidak boleh diakomodasi kalau mereka bawa motor sendiri. Nah, tapi ya omongan saya itu nggak digubris gitu. Makanya saya tuh sering melihat bahwa ya tidak semua, yang saya lihat aja ya. Yang saya lihat itu guru-guru di sekolah negeri, kepala sekolah di sekolah negeri, otaknya tuh nggak nyampe gitu untuk urusan yang sangat sederhana terkait dengan edukasi. Mereka tuh mikirnya yang formal-formal aja. Tapi terkait misalkan pendidikan berlalu lintas di mana anak di bawah 17 tahun itu tidak boleh mengendarai motor sendiri misalkan, itu mereka otaknya nggak nyampe gitu. Bahkan mereka rela untuk beli tanah yang cukup besar untuk menjadi lahan parkir di sana. Tapi alhamdulillah kekecewaan saya kemarin itu terobati ketika Kang Deddy mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa anak sekolah tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah. Itu bagus sekali Baraya, karena dari situ anak-anak terbiasa untuk lebih disiplin, dari situ anak-anak tertib berlalu lintas, kemudian mereka juga berpotensi untuk menjadi lebih sehat, polusi lebih bisa ditangani, kemudian jam-jam padat di pagi hari itu bisa diurai kemacetannya dan sebagainya. Masalahnya itu banyak yang bisa diselesaikan hanya dari satu kebijakan itu. Makanya Kang Deddy pada akhirnya di Jawa Barat itu dielulukan, dianggap sebagai seorang pahlawan yang sangat luar biasa, karena kebijakannya ya terlepas walaupun beberapa diantaranya menuai polemik, tapi banyak diantaranya yang justru menghasilkan banyak sekali solusi dari keresahan-keresahan masyarakat. Begitu kan? Ya, saya juga sempat berdiskusi dengan beliau di chat gitu, di teleponan ya beberapa kali, dan saya juga melihat beliau itu adalah orang yang sangat terbuka dan sangat mencintai rakyatnya. Jadi benar-benar kerasa gitu ketika itu. Kami juga saling mendukung dan ya berjanji untuk saling mendukung kalau misalkan menyangkut hal-hal yang baik dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi dari fenomena ini saya jadi ingat tentang kejadian 10 tahun yang lalu, bahwa ada kepala daerah yang sangat fenomenal, yang dipuji dan dipuja, yang disebut sangat merakyat, yang disebut sebagai orang yang bisa menjadi pemimpin yang inspiratif, memotivasi warganya, memakmurkan warganya, mensejahterakan mereka, dan walaupun dengan semua prestasi itu dia tetap ada hidup berdampingan dengan rakyat, dia hidup egaliter. Baraya ingat siapa pemimpin itu? Ya, Baraya tentu saja mengingatnya karena hari ini pemimpin yang dimaksud itu dihujatnya habis-habisan, dijelek-jelekin, dijadikan sebagai bahan lelucon, dan meme-memnya bertebaran di mana-mana yang semuanya mendiskreditkan dirinya. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, saya mengkhawatirkan Pak KDM juga berpotensi untuk menjadi seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas di video ini, karena ini penting Baraya. Ini bukan hanya menyangkut 1-2 pemimpin, tapi ini juga menyangkut mentalitas masyarakat Indonesia yang harus diperbaiki. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Kekuasaan itu mengubah manusia Baraya, dan semakin besar kekuasaan, semakin besar karakter yang bisa diubah dari diri seseorang. Kita sebagai manusia itu selalu hidup berdampingan dengan komentar dari manusia yang lain, penilaian dari manusia yang lain, dan karena itu maka kita itu bisa hidup seimbang kalau kita mendapatkan apresiasi dan sekaligus kritikan dari orang di sekeliling kita. Itulah manusia. Manusia itu bisa jalan lurus terus-terusan. Kalau misalkan dia lagi bagus, dia diapresiasi; kalau dia lagi jelek, dia akan dikritik dan bahkan dihujat. Maka itu sebenarnya adalah bagus untuk dirinya. Tetapi kekuasaan, apalagi kekuasaan absolut, entah karena dia terlalu dicintai atau dia terlalu ditakuti, pokoknya absolut, itu akan mengurangi secara signifikan kritik dan hujatan pada dirinya. Dan karena itu, maka jiwanya itu tidak akan lagi menjadi seimbang. Dia akan kehilangan orientasi, dia akan kehilangan paradigma, dia akan kehilangan perspektif. Karena dia hanya melihat, biasanya dia melihat dari dirinya sendiri, kemudian mempertimbangkan perspektif dari orang lain, tapi ketika dia menjadi sangat absolut, kemudian kritikan terhadap dirinya menjadi semakin lama semakin sedikit, maka dia hanya menggunakan satu perspektif saja. Dan itu bisa sangat merusak pribadi seseorang. Saya dalam sejarah, entah kalau Baraya ya, tapi saya dalam sejarah hanya pernah menemukan satu orang yang sebelum berkuasa dan sesudah berkuasa, itu karakternya nggak rubah. Gaya hidupnya nggak berubah, kemudian keinginannya juga nampaknya nggak berubah. Saya menemukan cuma satu orang dalam sejarah, dan tidak terulang lagi sampai sejauh ketika usia saya seperti ini gitu. Nah, karena apa? Karena sekali lagi kekuasaan itu benar-benar mengubah seseorang, Baraya. Nah, karena apa? Ya karena kita itu adalah makhluk sosial. Hampir semua tindakan-tindakan yang kita lakukan di luar rumah itu sepenuhnya sangat berkaitan dengan perspektif, penilaian, dan ujaran dari orang lain. Bahkan Baraya pakai baju aja. Saya bikin sedikit simulasi imajinatif ya. Seandainya Baraya tidak peduli pada orang lain dan orang lain tidak peduli pada Baraya, ada potensi Baraya tuh nggak pakai baju. Iya kan? Karena Baraya pakai baju itu sebenarnya disesuaikan dengan budaya, dengan apa yang menjadi penilaian orang terhadap Baraya. Jadi begitu kuatnya. Makanya ketika kemarin ada influencer mengatakan kepada saya, wah saya udah nggak peduli lagi sama hujatan sama makian, saya udah biasa. Itu bohong banget. Pak Deddy yang mengatakan seperti itu, Pak Deddy kok bisa? Saya mohon maaf Pak Deddy, tapi kalau misalkan kita dihujat, dicaci maki dan sebagainya, kemudian kita mengatakan saya sudah tidak peduli lagi hal seperti itu kemungkinan yang pertama itu adalah bohong, dan kemungkinan yang kedua yang bahkan lebih buruk lagi adalah artinya kita tuh antisosial, dan itu tidak baik. Nah, jadi ya kalau misalkan kita dihujat, dicaci maki, kemudian kita sakit, ya itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika kemudian kita diapresiasi, dipuji dan disanjung-sanjung, kemudian kita hidungnya terbang ke langit dan sebagainya, itu juga adalah hal yang sangat lumrah dan hal yang sangat biasa. Maka yang lebih pentingnya sebenarnya adalah ketika kita dihujat, apa yang harus kita lakukan, dan ketika kita diapresiasi, apa yang harus kita lakukan. Kan sebenarnya seperti itu. Nah, masalah utamanya lagi-lagi adalah ketika ada seorang pemimpin yang dia dipuja berlebihan atau dia ditakuti berlebihan, sedemikian sehingga tidak ada yang bisa mengkritiknya atau kritik tidak sampai ke telinganya, maka otaknya itu bisa saja rusak. Kinerja otaknya itu akan bisa benar-benar rusak. Dan saya melihat itu terjadi pada Pak KDM sekarang. Jadi kemarin ketika ada anak remaja 20 tahunan atau kurang dari itu mengkritik Pak Deddy, itu masyarakat membuli anak itu, mendoxing anak itu, menghujatnya habis-habisan. Nah, ini kan udah nggak sehat gitu. Maksud saya,
ya kita sangat boleh untuk setuju atau tidak setuju pada Pak Deddy dan setuju atau tidak setuju pada pengkritiknya. Tetapi kritikan yang sporadis dan sangat masif terhadap satu orang yang dianggap mengkritik Pak KDM itu benar-benar menunjukkan bahwa Pak KDM sedang ada di ujung tanduk. Pak KDM sekarang, Pak Deddy Mulyadi, ini sekarang berpotensi sedang dirusak habis-habisan oleh para pendukungnya sendiri yang terus-terusan memujinya, yang terus-terusan mengapresiasinya, yang terus-terusan menyanjungnya. Tapi ketika ada yang mengkritik itu ditutup dan dihujat habis-habisan. Kalau Baraya jadi Pak KDM, itu kemudian karakternya tidak berubah dengan fenomena yang seperti ini, itu Baraya udah aneh. Itu udah luar biasa hebat, luar biasa jenius. Makanya dalam hal ini saya berharap sih Pak KDM hidup ya bisa bertahan dengan sanjungan, karena sanjungan itu sama buruknya dengan kritikan kalau disikapi dengan kurang baik. Makanya cek Baraya di Indonesia itu, lihat ada begitu banyak orang yang awalnya disanjung-sanjung luar biasa, tapi kemudian dia dijatuhkan. Sebenarnya bukan salahnya dia, salahnya adalah masyarakat terus-terusan menyanjung dia sampai akhirnya dia tuh lupa daratan. Atau masyarakat itu menyanjungnya habis-habisan sampai masyarakat itu lupa bahwa dia tuh punya kesalahan. Dan akhirnya ketika satu kesalahan itu muncul, itu membuat kecewa banyak orang dan akhirnya menghujat habis-habisan. Coba Baraya ingat nggak, ada begitu banyak pemimpin di Indonesia yang dielulukan sebagai pahlawan, dielulukan sebagai orang yang ideal, tetapi kemudian dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. Presiden pertama kita itu mengalami hal yang seperti itu. Disanjungnya gila-gilaan, pas menjelang meninggal, 5 tahun sebelum beliau meninggal, itu dibulinya tuh udah luar biasa. Kemudian penggantinya beliau juga diperlakukan seperti itu. Penggantinya Pak Harto, yaitu Pak Habibie, itu juga diperlakukan seperti itu. Ibu Megawati di awal reformasi itu disanjungnya, sampai ada orang yang merangkak antar provinsi, hanya untuk menunjukkan dukungannya kepada Ibu Megawati. Kemudian setelah itu apa? Ibu Megawati dihujat habis-habisan. Setelah itu kita lihat lagi misalkan Pak Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais juga sama seperti itu. Dulu mahasiswa-mahasiswa itu mengidolakan beliau. Tapi sekarang mahasiswa-mahasiswa sendiri mengatakan beliau itu adalah gelandangan politik. Kemudian kita juga bisa akan melihat Pak Jokowi yang kemarin itu tokoh fenomenal luar biasa. Ketika dia pertama kali muncul, itu langsung jadi media darling. Baru setahun dia muncul dan menginjakan kaki di Jakarta, ada lebih dari 4 buku yang saya lihat yang membahas special edition tentang Pak Jokowi saja gitu. Luar biasa kan? Nah, tapi setelah itu apa? Setelah itu beliau itu dihujatnya habis-habisan seterusnya. Nah, ini menjadi fenomena di Indonesia, bukan hanya politikus. Ada musisi yang diperlakukan seperti itu, motivator yang diperlakukan seperti itu, pengacara yang diperlakukan seperti itu. Ini buruk sekali, Baraya. Masalahnya gini, Baraya, kita itu hidup di Indonesia, di sebuah negara yang sangat aneh. Masalahnya adalah masyarakat Indonesia itu memorinya pendek tapi kagetan. Pas menemukan pemimpin ideal, sanjung, langsung jadi sebuah fenomena, nanti redup lagi, pas ada ini lagi, sanjung lagi. Dan mereka tuh memorinya demikian pendek sampai mereka lupa gitu. Ketika mereka sekarang menyanjung-nyanjung Pak KDM, mereka lupa bahwa mereka juga dulu menyanjung-nyanjung Pak Jokowi ketika masuk ke gorong-gorong. Dan ketika Pak Jokowi masuk ke gorong-gorong, ada, saya ingat betul, Pak Sutioso, itu mengkritiknya. Itu Pak Sutiosonya dihujani oleh begitu banyak makian karena mengkritik Pak Jokowi. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Jadi ini bukan masalah pemimpinnya, tapi betapa anehnya masyarakat kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang fenomenal. Saya khawatir kalau Pak KDM yang saya idolakan sekarang ini juga akhirnya akan terjerumus pada kehancuran yang sama seperti pendahulu-pendahulu tokoh fenomenal yang ada di Indonesia. Makanya di episode ini saya bukan ingin membahas Pak KDM, saya ingin membahas masyarakat Indonesia. Saya ingin menyampaikan 5 pesan kepada masyarakat Indonesia agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Pesan nomor 1 itu adalah, saya tahu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat merindukan pemimpin ideal. Saking jarangnya kita ketemu sama orang baik, saking jarangnya kita ketemu dengan orang yang tulus, maka ketika ada orang yang seperti itu kita langsung mengidolakannya habis-habisan. Tetapi ingat baik-baik, Baraya, bahwa dia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, yang apresiasi dari kita, kritikan dari kita, itu sama-sama dia butuhkan. Jadi tetaplah memberikan apresiasi sanjungan ketika dia baik, dan tetaplah memberikan kritik kepada beliau ketika beliau dianggap melenceng. Jangan khawatir soal nanti sakit hati, soal apa. Kalau beliau benar-benar adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal, maka reaksi yang akan ditunjukkan baik dari ketika dia diapresiasi maupun ketika dia dikritik, hasilnya akan baik. Jadi pesan saya yang pertama adalah, sefenomenal apapun karakteristik dari tokoh yang Baraya idolakan sekarang, beliau tetap manusia yang membutuhkan kritik dan sanjungan secara proporsional. Yang kedua, saran saya adalah jangan pernah berharap pada pihak lain. Ini sering saya utarakan, satu hal yang meniscayakan kekecewaan pada diri kita adalah ketika kita berharap pada orang lain. Jadi
ketika misalkan kita berharap Pak KDM mau menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat, itu salah. Bahwa beliau akan melakukannya, kita bersyukur. Tetapi kalau misalkan kita punya harapan, punya cita-cita, kemudian kita menggantungkannya kepada pihak lain, kita layak bertanya, lah, kenapa harus orang lain yang harus menyelesaikan cita-cita dan mimpi kita? Kenapa bukan kita sendiri? Jadi, sebelum kita menyanjung orang lain, sebelum kita berharap pada orang lain, ayo kita pikirkan apakah lebih baik lagi kalau dari semua harapan dan cita-cita kita itu, kitalah yang mewujudkannya, bukan orang lain. Kalaupun kita tidak mampu untuk bisa mewujudkan itu, jangan terlalu berharap pada pihak lain betapapun besarnya orang itu di mata kita. Dan yang ketiga, ini yang agak sukar di Indonesia. Kita tuh sukar untuk hidup di tengah-tengah gitu. Kita tuh sukanya hidup dalam bombastis. Mungkin karena kebanyakan makan pecin kita tuh. Jadi membenci setengah mati, suka juga setengah mati. Nah, jangan seperti itu. Kita layak untuk mengkritik, tapi tidak layak untuk menghujat. Kita layak untuk mengapresiasi, tapi tidak layak untuk menjilat. Jadi apa yang kita sampaikan kepada pimpinan kita, itu adalah ekspresi dari cinta kasih dan ekspresi dari kebaikan diri kita kepada dia. Bukan luapan emosi kita, luapan euforia kita, atau kesukaan kita pada tokoh yang diidolakan. Bukan seperti itu. Tapi ya balance aja, tengah-tengah aja. Jangan terlalu begini dan jangan terlalu begitu. Kemudian yang keempat, jangan jadi bebek. Nah, ini juga pesan dari Pak KDM ya. Kalau mungkin jadi maung, jangan jadi bebek. Maksudnya apa? Ya kita itu masyarakat yang beringka gitu. Beringka itu, beringka dia gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah opini, ada sebuah narasi yang kuat yang mengarahkan kita pada satu tema tertentu, kita ikutin ke sana. Kalau misalkan ada satu artis yang lagi dihujat, kita kenal aja enggak, kita ikut menghujatnya. Kalau ada seorang pemimpin yang fenomenal, teman-teman kita menyanjungnya, kita enggak kenal juga ikut menyanjungnya. Begitulah. Makanya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat ideal untuk para politisi busuk gitu. Karena begitu mudahnya diarahkan ke sana dan kemari gitu. Cukup 20-30 buzzer untuk bisa mengendalikan opini sebuah masyarakat. Itu di Indonesia itu seperti itu. Makanya jangan jadi bebek. Sekali lagi ya, kalau misalkan Pak KDM itu bagus, Baraya sebut itu bagus tuh bukan gara-gara ngikutin orang lain, tapi gara-gara pertimbangan hati nurani Baraya, pertimbangan akal intelektualitas Baraya. Begitupun sebaliknya, jangan jadi bebek ya. Kemudian yang kelima, nah ini penting, Baraya ditugaskan bukan untuk menyanjung orang lain, tapi untuk menjadi ideal seperti yang Baraya sanjung. Jadi kalau misalkan Baraya melihat bahwa Pak KDM sekarang ideal, tujuan Baraya, visi misi hidup Baraya bukanlah untuk terus-terusan mengapresiasinya. Tujuan dan visi misi Baraya itu adalah untuk bisa setara atau kalau mungkin mengunggulinya. Begitu, kagumi seseorang lalu jadikan dia inspirasi dan motivasi untuk bisa melakukan hal yang sama atau lebih daripada beliau. Sehingga regenerasi terjadi. Kalau misalkan kita melihat Pak Deddy Mulyadi itu misalkan membersihkan sampah, kemudian program-program mencintai lingkungan, kemudian ada juga program-program pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu menurut Baraya itu bagus, maka siapkan diri Baraya untuk menjadi penerusnya. Bukan hanya terus-terusan, wah keren, wah keren, wah keren, ya sudah selesai sampai di situ, bukan. Tapi Baraya menjadi Pak KDM. Ikuti jejaknya, ikuti penampilannya, ikutan performanya. Kalau misalkan Baraya mampu. Kalau misalkan tidak, ya sudah, apresiasi Baraya itu seadanya dan apa adanya pada tindakan-tindakannya, bukan pada profil pribadinya. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya sekali lagi mengatakan bahwa saya menjadi sangat khawatir ketika Pak KDM diperlakukan oleh masyarakat kita itu seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya itu diperlakukan. Dan saya khawatir sama bagian akhirnya. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.